Pembantaian dukun santet. Wah, gokil. Ini salah satu teror untuk film santet yang paling keren banget, bada best, dan paling terornya paling mencekam gitu di antara film-film lainnya. Ini jenis film yang menggunakan visual efek visual apa ya namanya ya, kalau darah-darahannya itu terlihat lebih real dan terlihat lebih nyata gitu. Gue ngerasa ini walaupun terlihat serem tapi keren gitu. Keren, seremnya itu keren. Maksudnya muncrat-muncratan darahnya, terus potongan-potongan tubuh manusia dan lain-lain itu terlihat lebih elegan dan lebih keren di film ini. Karena mungkin sesuai dengan alur cerita yang dibuat, jadi terkesan semua elemen-elemen instrumen-instrumen dari treatment horror gore lah ya bisa disebut slasher ini cukup pas di dalam teror ini, karena di sini terornya emang dar-der-dor banget. Oke, film ini menceritakan tentang kondisi desa ya, suatu desa yang dimana banyak banget ya, sebenarnya sih bukan dukun santet ya, lebih ke kiai atau ustadz-ustadz yang memang banyak pesantrenan di desa tersebut, mampu menyembuhkan orang lain, menyembuhkan dalam arti penyakit ya, mungkin bukan menyembuhkan kali ya, memberikan treatment alternatif untuk klinik-klinik atau medis yang di jalur berbeda, yaitu jalur doa gitu. Jadi dikiranya itu adalah dukun santet. Jadi sebenarnya yang membuat statement yang harus dimusnahkan itu adalah dukun santetnya itu sendiri. Karena dukun santetnya sebenarnya ada. Jadi ada ustadz, ada kiai atau orang yang biasa meruqyah orang dengan cara klinis alternatif pengobatan dalam bentuk doa, dan juga ada klinis ilmu goib yaitu dukun. Jadi ada kubu dukun dan ada kubu dari para pelaku apa ya disebutnya ya ustadz lah ya, ustadz atau kiai-kiai yang mampu menyembuhkan orang lain melalui doa. Nah, si dukun santet ini memfitnah semua orang yang mampu mengobati orang lain, karena job yang dia biasanya datang ke para dukun santet ini, mereka tidak mendapatkannya, malah banyak yang menggunakan jasa dari pengobatan alternatif ini. Akhirnya si dukun santet ini memfitnah dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar, yaitu semua ini adalah dukun santet. Nah, yang orang-orang yang melakukan pengobatan ini ternyata dukun santet, padahal dia sendiri adalah dukun santetnya. Nah, informasi ini tersebar luas di tengah kekacauan yang sedang terjadi kala itu di masa-masa kerusuhan zaman dulu ya. Indonesia kan terjadi kerusuhan. Nah, di sisi lain selain kota Jakarta, mungkin ada di ujung pedesaan banget, terjadi juga kerusuhan, bukan tentang huru-hara yang terjadi seperti politik-politik itu ya, tapi lebih ke arah klinis-klinis itu, pengobatan alternatif. Nah, itu dia. Di tengah-tengah desa ini ada pesantren. Nah, pesantrennya ini adalah tempat semua santri belajar lah ya, jelas. Tapi di sini ada praktek perdukunan juga ternyata. Ya, pokoknya di luar pesantren kacau balau karena ada pembantaian dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet, tapi dukun santet yang memfitnah para pengobat alternatif ini atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang suka ngobatin orang, dibunuh-bunuhin, jadi kacau balau, banyak yang mati, dan termasuk adalah orang tua dari salah satu karakter utama di film ini. Oke, ada dua karakter utama, ada cewek dan cowok. Yang satu memiliki kemampuan untuk melihat hal goib, tanda-tanda ya. Yang satu ya mampu memiliki ilmu agama yang cukup kuat lah ya. Di tengah kekacauan pesantren yang terjadi di luar pesantren, di dalamnya juga terjadi kekacauan karena ustadznya juga ternyata melakukan praktik dukun santet yang ternyata gila-gilaan banget ya. Bahkan terjadi pembunuhan juga oleh para guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di situ. Terornya benar-benar gila banget, dari ustadznya, kiainya,
santrinya semua diteror oleh pocong buntung lah, pala buntung, dan hal-hal goib lainnya. Gila, ini secara treatment horror nih Daredevil banget. Jump scare-nya dapet, gore-nya dapet, dan nuansa-nuansa kelam dalam pembantaian yang digaris bawahi itu menjadi sesuatu yang fleksibel dan menjadi terlihat elegan gitu, keren gitu kalau menurut gue. Ini salah satu film dengan nuansa terkelam lah ya menurut gue, karena emang yang dibangun di sini nuansanya kelam banget terhadap pembantaian dukun santet itu, dan terjadi perdukunan juga di wilayah pesantren ini. Lingkupnya hanya sebatas di pesantren, teror-teror di pesantren, tapi keren banget, gila. Eksekusinya, tempatnya, kemunculan para setan-setannya juga, wah keren banget sih kalau gue. Ini menggunakan visual yang mencengangkan kalau menurut gue sih, dari segi treatment horror yang dilakukan, apalagi puncak klimaks dari penyelesaian akhir terjadinya dukun santet, perdukunan di dalam pesantren itu, dan terutama siapa pelaku dari perdukunan santet di tempat atau di pesantren itu. Ya jelas ustadznya sendiri. Dari beberapa ustadz ada satu yang melakukannya, dan itu gila-gilaan. Teror terakhirnya keren, walaupun ada beberapa latar belakang yang tidak bisa dijelaskan, tapi itu bisa menjadi modal awal untuk film ini terbangun dengan baik. Karena namanya film horor kan harus ada misteri-misteri yang tidak terpecahkan di belakang layarnya, di balik sisi-sisinya, tapi di lingkup cerita utamanya harus selesai. Nah ini dia filmnya, cukup keren, treatment horornya keren, actingnya keren, terus visual dari penggambaran pesantrennya juga oke. Pokoknya gue suka di sini terhadap teror yang sangat mencekam dari film perdukunan ini, yaitu pembantaian dukun santet. Ini kalau gue kategorikan adalah film santet tersadis dan terseram sepanjang tahun ini lah ya, bisa dikatakan. Pembantaian dukun santet bisa kalian saksikan, mungkin sudah tayang di beberapa platform OTT yang tersedia. Oke, langsung saja cari pembantaian dukun santet. Ini recommended banget. Kalau udah gue bilang recommended, berarti ini rekomendasi Hadit yang gue suka. Oke, terima kasih untuk yang sudah support channel ini. Kita akan bahas film-film lainnya yang gue tonton, mau itu yang sudah lewat dari bioskop, yang sudah tayang di OTT, ataupun beberapa film yang masih tayang di bioskop, ataupun film baru yang tayang di OTT. Apapun itu, kita akan review semua film yang seru-seru. Oke, ayo kita nonton film Indonesia. Yuk kita support film-film Indonesia dan kita dukung terus perfilman nasional untuk terus berkembang. Bentar lagi ada Festival Film Indonesia, kita lihat siapakah yang akan menjuarai Festival Indonesia kali ini. Tunggu kontennya. Yuk nonton, enjoy movie ever.